Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Eka Yulita. Nah, kali ini masih pembahasan tentang vektor ya. Ini part 3 atau bagian yang ketiga. Kemarin di part 1 kita sudah pengenalan vektor, kemudian operasi vektor, kemudian di part 2 itu sudut antara dua vektor serta proyeksi vektor. Nah, untuk part 3-nya adalah soal-soal yang terkait dengan vektor. Bicara tentang soal, kemarin di part 2 sudah ada soal ya. Nah, ini soalnya kemarin. Kemarin sudah diminta dijawab di kolom komentar. Ada yang sudah berkomentar ya. Dan ternyata jawabannya benar. Jadi, kita bahas dulu ini dua soal yang pertama. Soal pertama, gambar ini nama vektornya adalah vektor NM. Kenapa NM? Karena arah tanda panahnya ke M, maka kita ambil dari pangkalnya kemudian ke arah tanda panah ya. Jadi untuk nomor 1 yang I itu nama vektornya NM, sedangkan yang kedua I2 itu PO ya. Oke, selamat ya yang benar. Kemudian soal nomor 2, vektor P diketahui di sini 2I dikurang 4J ditambah 3K, kemudian vektor Q I dikurang 3J ditambah 5K, yang ditanya 3P dikurang 2Q. Oke, kita jawab yang kedua ya. Yang ditanya adalah 3P dikurang 2Q. Oke, kita lihat tadi P-nya adalah 2I dikurang 4J ditambah 3K. 2I dikurang 4J ditambah 3K dikurang 2Q. Kita lihat lagi vektor Q-nya I dikurang 3J I dikurang 3J ditambah 5K. Nah, tinggal diselesaikan saja ya, sesuai dengan perkalian biasa. Berarti 6I dikurang 12J ditambah 9K dikurang 2I. Langsung saja kita kalikan minnya, ditambah 6J dikurang 10K. Hasilnya 6I dikurang 2I 4I, min 12J ditambah 6J min 6J, 9K dikurang 10K min K. Ada yang jawab seperti ini kemarin? Oke, selamat ya, jawabannya benar. Kemudian kita lanjutkan ke soal ketiga. Nah, soal berikutnya adalah masih yang di part 1 ya, di bagian pertama. Soal yang ketiga. Misalkan diketahui vektor P sama dengan min 2 vektor Q. Nah, apa maksudnya? Ada yang bisa? Kita bahas ya, karena ini tadi pembahasan soal. Nah, kalau ada tanda sama ya, maka hubungannya ya yang terjadi adalah hubungan yang ada di dalam sini. Artinya kalau kita lihat P sama dengan min 2Q, maka bisa kita katakan bahwa besar vektor P itu sama dengan 2 kali vektor Q. Tapi jangan lupa di sini ada tanda minus. Nah, apa maksud tanda minus? Kemarin sudah ya. Tanda minus itu menunjukkan arah. Betul sekali. Berarti P berlawanan arah Q. Ya, jadi itu maksud tanda minusnya. Kalau misalnya P sama dengan 3Q, apa maksudnya? Berarti ini hanya P sama dengan
3 kali Q. Kemudian P searah Q, ya, bisa kita sebut seperti itu. Nah, ini perbedaannya. Paham ya? Antara tanda minus dan tidak ada tanda minus di arah vektornya. Yaitu soal nomor 3. Vektor P komponennya 1, 2, 3. Oh maaf, bukan vektor ya. P. Q sama dengan 5, 2, 6. Dan R sama dengan 7, min 2, 10. Nah, P, Q, dan R ini segaris. Yang ditanya adalah perbandingan PQ dan QR. Ya, yang dimaksudkan di sini adalah kalau ini ada ruas garis, ya, misalkan di sini P, kemudian ada salah satu tempat di sini kita tidak tahu ya, itu ada Q, kemudian di ujungnya R. Nah, ini maksudnya. Nah, posisi ini kita tidak tahu di mana, tapi yang ditanyakan adalah perbandingan PQ berbanding QR, ya. Nah, yang kita ketahui dari PQ dan R itu hanyalah koordinatnya saja. Bagaimana menyelesaikannya? Kita ke awal dulu. Jadi, kalau ada bentuk seperti ini, ya, PQ dan R-nya dalam ordinat, maka untuk mencari PQ, ya, perhatikan dulu. Yang ini belum ada dibahas sebelumnya. PQ dalam vektor itu sama dengan Q dikurang P. Ya. Begitu juga dengan QR. Dalam vektor itu sama dengan R dikurang Q. Sampai sini paham ya? Nah, kita tinggal cari Q dan R, Q, P, R, Q-nya kita masukkan sesuai yang sudah diketahui. Berarti di sini Q-nya tadi 5, 2, 6. Oke, kita balik lagi ya ke sebelumnya. Nah, Q-nya ada di sini, PQR-nya. Q-nya 5, 2, 6. Jadi kita tuliskan ke bawah dalam bentuk vektor. Nah, seperti ini ya, 5, 2, 6 dikurang P-nya 1, 2, 3. Sedangkan QR ini sama dengan R R-nya 7 min 2 10 dikurang Q-nya 5, 2, 6. Oke, ini hasilnya 5 kurang 1 4, 2 kurang 2 0, 6 kurang 3 3. Sedangkan yang ini hasilnya 7 kurang 5 2, min 2 dikurang 2 min 4, 10 kurang 6 4. Ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian yang ditanya PQ berbanding QR. Nah, ini dalam bentuk vektor. Ya. Maka PQ-nya sendiri panjang, kita sudah belajar ya. Panjang itu adalah akar dari
kuadrat masing-masing komponennya. Nah, PQ di sini ya 403, berarti panjang PQ adalah 4 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 3 kuadrat, atau sama dengan 16 ditambah 9, 25, sama dengan 5. Ini PQ. Sedangkan QR itu 2 min 4, 4. Berarti panjang QR sama dengan akar dari 2 min 4, 4. Berarti 2 kuadrat 4, 16, 16. 20, 36, atau sama dengan 6. Nah, yang ditanya adalah perbandingan PQ berbanding QR. Berarti PQ berbanding QR sama dengan 5 berbanding 6. Ya. Ini untuk perbandingan titik yang terletak segaris dengan menggunakan vektor. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke nomor 5. Nomor 5 ini terkait dengan titik berat segitiga. Jadi misalkan ada P sama dengan 1 min 2, 3, kemudian Q 5, 1, min 1, dan R min 3, min 5, 4. Kemudian S adalah titik berat. Segitiga. Maka untuk menentukan titik berat segitiga itu kita punya rumus sendiri ya, yaitu masing-masing kita jumlahkan X, Y, dan Z, kemudian dibagi 3. Jadi untuk X nya XP ditambah XQ tambah XR bagi 3, kemudian YP tambah YQ tambah YR bagi 3, dan ZP tambah ZQ tambah ZR bagi 3. Nah, di XP nya XS nya sama dengan, kita lihat angkanya ya, 1, 5, min 3, berarti 1 ditambah 5 ditambah min 3 dibagi 3 sama dengan 6 dikurang 3, 3 bagi 3 sama dengan 1. Kemudian kita lanjutkan YS nya min 2, 1, min 5. YS min 2, 1, min 5 bagi 3 sama dengan 1 min 5 min 6 min 2. Terakhir ZS 3 min 1, 4. 3 min 1, 4. 6 bagi 3. Nah, kita gabung
ya. Koordinat S ya adalah di sini. Jadi koordinat S itu sama dengan 1, min 2, 2. Nah, seperti ini. Untuk soal vektor yang lain akan kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.